Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, saya punya pertanyaan tapi tidak dalam bentuk komplain. Kenapa mesti ada ibu-ibu yang di tengah dan ada yang di belakang? Apa ini beda partai politiknya? Sebentar Pak, saya nanya ibu-ibu, Bapak nggak usah jawab dulu. Saya nanya ibu-ibu dari tadi. Ibu-ibu kira-kira nggak ada masalah ya? Oh, kalau yang di dalam ini pribumi, ono pendatang gitu kan? Enggak ya? Oke, kalau gitu kita mulai saja. Jamaah hari ini kita ingin katakan bahwa kajian kita ke depan memang lebih seru, lebih asik, walaupun mungkin sudah ada yang dapat ya video saya yang seru-seruan itu ya, dan mudah-mudahan saya lebih bisa mawas diri dan mengatur, dan kepada tim media mudah-mudahan juga tidak. Karena memang kemudian tim manajemen nasional saya meminta agar agak disiplin, terutama misalnya kalau kita lihat Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, nah itu dia nggak akan kita dapat tuh video-video dia yang bebas. Karena seluruh kegiatan panitianya mengunci medianya, nggak boleh. Kan ada yang langsung live ke Facebook, ada yang ke apa gitu ya. Nah saya pikir karena ke depan kita akan lebih rapi, nanti saya minta kepada Ustadz Gufron dari Nur Mirah siapa yang bertanggung jawab untuk event saya. Ya nanti kita ngobrol hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan ya Pak Indratno ya. Kan itu ada baliho supaya kita bagus, termasuk mungkin nanti channel YouTube saya kan cukup eksis sekarang, menembus hampir 150.000. Ya saya pikir itu nanti bisa dikabarkan lewat situ juga kegiatannya. Atau mulai mungkin live dari sana. Baik jamaah sekalian, kita akan mulai, tapi saya masih agak ini belum lihat Pak Prof Haryono nih. Oh di belakang, ya Allah. Ya. Karena tidak terlihat orang yang saya cintai, kalau dengan Prof Harsono tadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata satu alumni dengan saya. Dia pernah jadi ketua komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi Prof Haryono kakak angkatan saya. Memang tak kenal maka ta'aruf. Ya. Baik kita mulai saja. Kajian kita hari ini adalah Ramadan bulan politik, purifikasi politik umat Islam. Pertama, mari kita mulakan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun pertemuan pengajian politik ini menurut saya secara emanatif itu artinya pancaran. Dia akan memberikan pancaran tersendiri dengan elektrososial, dengan elektropolitik, dengan elektro jihad politik. Maka saya menghimbau kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu agar mau menyimak dan mungkin dalam porsi taklim ta'lim, bolehlah bapak dan ibu, terutama ibu-ibu yang saya lihat, jangan sungkan untuk membawa alat mencatat. Sayang ketika kajian ini mungkin bisa didengar ulang, tapi kalau kita punya catatannya kita punya poin. Ya, tapi lagi-lagi ini urusannya tidak ada urusan mengharus-haruskan, tidak. Cuman menginspirasi daripada pernah dengar, iya ya dulu pernah dengar ya apa ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita pahami dulu bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Jadi ketika kita menyebutkan Ramadan sebagai bulan politik, dengan anak judulnya purifikasi politik umat Islam, tetap kita tidak boleh kehilangan akar utamanya bahwa Ramadan itu bulan mulia. Nanti kita akan lihatkan ada 9 peristiwa yang mungkin bisa lebih dari 9, 11, 12, tapi kita melihat waktu dan kita perlu mengatur adanya porsi untuk tanya jawab. Maka untuk itu para jamaah semua kita mencoba mencatatkan dengan serius tentang Ramadan kita agar nilai transcendence, nilai spiritual jangan hilang. Yang pertama, mari kita lakukan ibadah yang semakin intens dan berbobot. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali mengistilahkan soal khusyuk, khusyuk itu al-hadarul qalb, menghadirkan hati. Nah bagaimana dengan puasa? Kalau puasa itu Imam Al-Ghazali membagi 3. Saya tidak akan lama tapi mengingatkan jangan sampai nanti bulan Ramadan dijadikan bulan politik, bicaranya politik terus, kita nggak tahu bobot puasa kita tergerus. Hati-hati, makanya saya cepat-cepat ini ada 5 poin. Jadi yang pertama, ibadah dilakukan semakin intens dan berbobot.
Kalau tahun lalu mungkin khatamnya baru setengah Quran atau 15 juz, nanti mungkin 30 juz. Terus apalagi kalau sedekahnya di bulan Ramadan tahun lalu mungkin cuma katakanlah 750.000 selama sebulan, maka tahun ini 1,5 juta. Dan seterusnya. Yang kedua, kegiatan sehari-hari dilakukan seperti biasa, kecuali yang dilarang. Penting ini. Nanti karena saya akan berikan catatan. Iya. Makasih Mas Ali. Nah, kegiatan sehari-hari dilakukan sebagaimana biasa. Kenapa kalimat ini saya sebut? Karena misalnya orang kalau masuk bulan Ramadan berangkat kerjanya ditelat-telatkan. Biasa 5:30 berangkat, 7:30 baru berangkat. Biasa pulangnya menjelang maghrib, ini baru jam 3 sudah di rumah. Padahal itu bukan peraturan kantor. Menurut saya secara adab atau etos kerja seorang muslim itu tidak bisa dibenarkan. Ya, walaupun akhirnya kita karena semua kita banyak begitu terjadi pembenaran. Beda antara benar dengan pembenaran. Yang ketiga, menghindari hidup yang bermalas-malasan dan boros. Sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan, di bulan Ramadan itu kok orang jadinya banyak tidur. Terus kalau makan buat buka puasa ataupun sahur itu meja makan penuh dengan makanan yang berlimpah. Ternyata yang termakan tidak sampai 1/10, sisanya terbuang. Dan beberapa riset sosial, riset perilaku muslim di Indonesia terhadap pola aktivitas Ramadan, itu se-Indonesia itu satu hari itu bisa sampai ratusan ribu ton yang terbuang. Coba kalau diekuivalenkan, katakanlah 100.000 ton berarti kali 1.000 berarti 100 juta kilo. Kalau 1 kilonya kita hargakan Rp1.000 saja sudah berapa? Ini mengerikan, ternyata kita muslim, amalan-amalan kita itu yang pertama malas, yang kedua boros. Padahal Quran menyebutkan innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ini sekali lagi para jamaah saya perlu mengingatkan ini. Karena kita akan masuk kajian politik kita setelah bagian ini. Yang keempat, di bulan Ramadan itu kegiatan keilmuan, kegiatan dakwah, jihad berjalan biasa. Saya sebetulnya bertanya-tanya, apa dasarnya pengajian harus diliburkan? Menurut saya gitu. Kan pengajian selama ini kan cuma sejam. Apalagi pengajian banyak ibu-ibu, maaf ya, saya bukan menyalahkan, cuma bertanya aja gitu. Kalau jalan seperti biasa, masalahnya apa? Malah lebih efisien. Kalau hari biasa misalnya, salah satu majlis ibu-ibu yang saya tahu, Majlis Kartini ya, di rumah makan ayam goreng Kartini itu, pengajiannya setiap hari Selasa. Mulainya kan jam 7. Kalau pakai logika, selesai subuhan, tadarusan sejam kan cukup Bu ya, baca Quran sejam ya. Udah berangkat ngaji, malah bisa 1.000 orang yang datang. Kenapa mesti libur? Kan jam 8 selesai. Pulang, benar. Kalau menurut saya bisa lihat, mesti omongan saya ini akan mendapatkan resistensi. Karena kita terbiasa mengerjakan sesuatu, sebenarnya kita nggak pikirkan bahwa itu nggak ada alasan untuk libur. Sementara kan warungnya sendiri atau tokonya sendiri atau outletnya sendiri kan juga bukanya semakin sore. Tidak akan mengganggu produktivitas. Tapi sayang ya, gagasan seperti biasanya hanya diiyakan tapi tidak akan pernah terwujud. Kecuali yang bicara punya kuasa. Gitu ya. Ya, saya bisa kalau saya wali kota, saya berikan edaran. Pengajian jangan libur. Harusnya lebih intensif dong pengajian. Orang ngajinya dari jam 7 sampai jam 8, masalahnya apa? Ngantuk, ntar habis sholat, habis ngaji jam 8. Lagi tidur pagi itu gak boleh dalam ilmu kesehatan, gak boleh dalam ilmu agama, gak boleh. Ya. Siapa yang membiasakan tidur setelah subuh, itu bersamanya ada hati yang keras, pikiran yang keruh, dan rezeki yang tanda kutip. Ya. Saya mungkin bisa ditanyakan pada istri saya di rumah. Konteks rezeki tentu tidak berarti harus duitnya membludak, ya sehat badannya. Karena dalam kehidupan kalau boleh kita sama-sama catat ibu-ibu ya. Kita kalau habis subuh tidur, bangunnya 9:30. Itu merasa tidurnya belum puas. Rasanya baru tidur nih, udah 9:30 aja. Begitu enggak? Tapi kalau kita setelah subuh bekerja, ibu udah nyuci, ini udah banyak yang dikerjakan. Pas jam baru 6:30.
Ya mudah-mudahan sih jamaah tidak ada yang merasa didramatisir oleh saya. Saya pikir ini penting. Jadi kita pertama saya dudukan dulu bahwa Ramadan kita harus tetap transcendence. Transcendence ini karena kajian kita purifikasi politik umat Islam. Purifikasi itu artinya proses mengembalikan kepada posisi asli. Mengembalikan kepada kemestian. Sebenarnya kalau kita dengar apa yang saya sampaikan ini ada baiknya. Ya. Nah, di sini ada pimpinan Majelis Kajian Muslimah, ya, Kartini dan Konita yang ada di depan PKU. Itu kenapa mesti libur? Ustadznya nggak ada. Ini tanya lagi, ustadznya kemana? Tidur. Kalau baca Quran kan nggak harus 24 jam, maaf ya. Kan bisa diatur jam. Orang pengajian cuma sejam kok. Nah persoalannya kan, ya gitu deh, saya nggak bisa terusin, nggak asik, nanti ada yang nggak terima. Yang kelima, dengan puasa tambah efektif, tambah produktif, tambah dinamis. Ini perlu kita renungkan. Kenapa ketika puasa malah jadi acara tambah sedikit, kegiatannya? Ya mungkin saya tidak tahu kalau di sini. Yang jelas kita masuk kajian kita yang mungkin menjadi bagian yang kita tunggu. Ada 9 peristiwa di bulan Ramadan dan kita nanti akan tarik beberapa hal yang akan menjadi bagian secara inspirasi politik kita. Karena kegiatan politik merupakan sebuah kegiatan yang berurusan dengan dinamika pengelolaan kekuasaan yang memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kehidupan umat Islam secara khusus, include umat non-muslim. Itu yang perlu diperhatikan. Maka kalau kita ada ketemu ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu ayat dibacakan dengan trak kalau kita sedang berpuasa. Ente lagi tertindas, perda syariahnya dicabut. Ini kan selama 10 tahun ini 3.134 perda syariah itu dibekukan resmi oleh yang punya rezim. Apalagi SKB 3 menteri itu dicabut kalau mau tahu. Kenapa gereja bangun semaunya? Karena udah gak ada peraturan lagi. Dan itu konsesi daripada komitmen pihak Kristen kepada pemimpin yang mengurus negara ini di awal musim kampanye Pilpres. Ya, saya sempat jumpa dan bicara dengan Bapak Safi Antonio. Safi Antonio itu adalah orang Cina, tapi dia sekarang jadi ulama Islam yang mungkin agak dekat-dekat dengan Felix Xiao. Dia bilang adik-adik saya, kakak-kakak saya itu masih pendeta. Jadi ketika musim Pilpres di tahun 2014, silahkan cari sendiri orangnya. Itu pihak Kristen itu memberikan bantuan sekian ratus miliar. Di antara konsesinya, nah itu yang harus dipahami. Politik itu bukan meminta, memberi. Nah kita kan masyarakat pribumi biasa dikasih duit 100.000, memilih seseorang, memilih partai tertentu. Kebiasaan apa? Kebiasaan membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Tolong resapkan kalimat saya. Kebiasaan masyarakat kita ini digoblokin, dibodohi, didungui dengan pembelian penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Bahkan di pinggir-pinggir desa itu cuma 20.000. Saya pernah mengisi pengajian tablik akbar di sebuah desa yang kampung itu Bu, 100% muslim. Tapi di DPRD Kota Tangerang, karena dia masih pinggiran itu masih perbatasan Bandara Soekarno-Hatta itu. Setelah saya tanya, yang dipilih partainya bukan partai yang berpihak pada Islam. Saya tanya, kenapa? Dapat berapa? Cuma 5.000. Kalau saya bilang goblok, ntar katanya Ustadz ngomongnya jorok. Jadi tololnya itu tolol keturunan. Ya uangnya 5.000, beras 10 kilo, minyak. Ya itu cuma sehari, seminggu juga habis. Menderitanya 5 tahun. Nggak tahu ini ibu-ibu gimana. Dan biasanya kunci kemenangan tuh ibu-ibu dan milenial. Jadi untuk tanggal 22 itu karena hari libur nasional. Mari, nanti saya sudah terbetik tadi mudah-mudahan tidak berubah. Sekarang sikap politik atau ideologi politik keluarga muslim. Ya nanti berubah-ubah dikit ya, nanti kita rubah ya. Jadi kita akan coba bapak-bapak, ibu-ibu ajak anaknya. Apalagi alasannya libur nasional, tanggal merah.
Kalau sekarang kan alasannya hari kuliah, walaupun kuliahnya ntar jam 2 siang. Betul enggak? Iyalah anak kuliahan emang ada yang kuliah jam 6, nggak ada. Dosennya juga antar-antaran karena anak ada kompromi dengan dosennya. Pak nanti masuknya jam, iya saya juga nggak ada mana, ntar aja jam setengah 3. Oke ya, jadi yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi wilayahnya dipahami, ketika itu diturunkan, pahami dulu diturunkan itu artinya start, go, start. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 5 ayat itu kalau dibaca dengan logika kehidupan kita, terdorong oleh bulan Ramadan kita. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, 5 ayat pertama terdapat dalam surat 96 ayat 1 sampai 5 mengajarkan kepada kita untuk membaca, artinya untuk melihat, artinya untuk mendengar, kemudian untuk menulis. Itu dilihat dalam 2 konotatif, dua pengertian dalam bahasa Indonesia. Ada makna leksikal, ada makna konotatif. Di sini ada 2 profesor, Profesor Harsono dan Profesor Haryono. Beliau berdua adalah orang yang pernah berjalan lama, berarti beliau sudah banyak membaca zaman. Membaca zaman wajar buat beliau, pasti banyak cerita yang bisa ceritakan. Si Andi, anaknya Pak Indratno, usianya baru 7 tahun. Dia sedang membaca komik Shinchan. Jadi yang pantas baca komik Shinchan itu anak-anak. Bukan orang yang ngurus negara. Kan ketika ditanya oleh wartawan, Bapak sehari-hari bacanya apa? Baca komik. Komik apa? Shinchan. Kalau gitu di rak buku Bapak banyak dong buku-buku ilmiah. Nggak ada. Oh pantas ngurus negara dengan cara asal-asalan, bohong, marah-marah yang nggak penting. Kesian Pak Prabowo dimarah-marahin dalam pembekalan kemarin. Bagi yang nggak ngikutin, kasihan deh lu. Yang kedua, di bulan Ramadan itu ternyata terjadi perang Badar. Luar biasanya perang Badar itu terjadi hari Jumat, hari kedua Ramadan. Dahsyat nggak? Ente kalau seluruh Ramadan hari pertamanya. Sekarang hari kedua perang. Ya, jadi perhatian buat para jamaah. Jadi kajian kita ini menjadi penting. Ini boleh dibilang masih masuk bab tarhib Ramadan. Ya, Ustaz Gufron ya. Nah artinya pahami dulu di Ramadan itu Quran turun. Sekarang kita dengarkan ada calon atau Bupati PLT Bogor, Iwan Kurniawan mengatakan, kalau saya betul main uang, saya injek Al-Quran. Wes. Itu harus ditangkap, nggak ada cerita. Kalimat itu sudah keluar. Kena pasal 156A. Itu kena Pak. Saya punya pengetahuan, pengalaman saya di penjara juga 4 tahun dan orang itu kena. Ahok aja kena. Ahok kan bilang jangan mau dibohongi oleh surat Al-Ma'idah ayat 51 gitu kan. Itu kan juga omongan kan. Jadi nanti kalau sekarang saya punya pengalaman, tidak ada ceritanya orang jadi PLT tidak ada urusan dengan uang, bohong itu. Bohong. Paling enggak walaupun sekarang enggak, katakan dia dapat ACC dari orang tertentu atau partai tertentu, entar datang petugasnya, Pak bulan ini kantor belum dibayar. Kalau orang tersebut tidak jadi PLT, kira-kira dia bisa nolak nggak? Bisa. Oh saya nggak ada urusan dengan kamu. Kalau saya nah, berarti kan pembayaran itu ada hubungan dengan ke PLT-an yang dia beri. Jadi bohong dia. Itu yang ringan lah. Dan saya punya pengalaman 35 tahun secara empiris praktek politik. Tidak ada orang mendapatkan posisi kekuasaan kalau dia tidak memberikan sesuatu kepada sesuatu. Tidak memberikan sesuatu kepada seseorang. Karena kompetitornya sama dia juga ada. Misalnya PLT mana nih? Wali Kota Solo. Ya, ada di sini Pak Mufti, Pak Indratno dan Pak Gufron bertiga. Kalau jamaah saya tanya, dari 3 orang ini sudah tahu dia punya potensi jadi PLT Wali Kota Solo. Ya. Kira-kira bertiga ini tahu bahwa yang akan mengeluarkan SK saya, memutuskan saya.
Dari mereka ada usaha nggak berhubungan dengan saya? Itu aja udah masuk, nggak ada cerita. Bohong bro. Ya, jadi persoalan kenapa mesti pakai mengikrarkan ingin injek Quran? Ya kan? Kan bisa juga gini, kalau saya bohong, saya nggak bohong, saya akan sumbang Masjid Nurul Mirah 100 juta. Kan lebih enak tuh. Ya. Berarti kalau dia benar nggak jadi nyumbang, kalau dia bohong dia nyumbang. Kan sama dengan perjanjian keuangannya antara Pak Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Kalau saya gagal, uangnya saya kembalikan. Karena saya sudah menang, uang adalah sebagai sumbangan mendorong kemenangan saya. Itu cerdas benar perjanjian itu. Karena kalau saya menang, nanti kau minta proyek. Segala macam, baik ya. Baru dua nih masalahnya. Waktu kita tinggal sedikit. Yang ketiga, pembebasan kota Mekah. Jadi kalau saya berjalan dalam pengalaman, saya bergerak dalam gerakan politik Islam, Islam politik, dalam pergerakan Islam dengan formula kooperatif, non-kooperatif. Saya melihat memang Ramadan ini punya cerita sendiri dalam perjalanan hidup pribadi saya maupun pengalaman di negeri kita. Jadi pembebasan kota Mekah itu adalah terjadi sebelum Isra Mi'raj. Ya. Artinya Isra Mi'rajnya beberapa bulan kemudian. Mungkin hitungannya 8 bulan. Tapi artinya apa? Kota Mekah itu dibebaskan. Dan kalau kita lihat bagaimana pernah kita bahas kemarin perjanjian Hudaybiyah. Ingat gak jamaah? Itu kan kalau nggak dicatat lupa, apa diulang lagi. Saya ulang ibu ya. Ibu sabar, di belakang tengah sabar bayang. Sabarkan. Apabila, ini Mekah, ini Madinah. Tolong ikuti. Kalau enggak nanti Anda nggak menangkap di sini hebatnya Rasulullah dalam membuat perjanjian. Apabila orang Makkah ke Madinah, maka dia harus balik lagi ke Makkah. Ulang ya. Apabila orang Makkah ke Madinah, dia harus kembali lagi ke Makkah. Nah, paham semua ya? Apabila orang Madinah datang ke Makkah, dia tidak boleh balik ke Madinah. Kalau dari segi redaksi itu, terdengar tidak adil Pak Wadis. Tapi apa yang terjadi? Ini terjadi percepatan. Orang Mekah ke Madinah di dalam sini sudah terjadi sumuliatul Islam. Warganya sudah Islam kafah, hafal Quran rata-rata. Sholat 5 waktunya tidak tinggal. Bisa dibayangin nggak? Jadi orang yang dari Mekah ke sini kan, ya kalau sampai setahun mah balik-balik sudah jadi ustadz. Sementara yang dari sini, di sini nggak boleh balik. Ya namanya nggak boleh balik, ya maaf ibu-ibu ya jangan merasa nggak. Ya dia nambah istri di sini. Kalau nggak boleh balik ya nikah lagi. Karena dia ahli agama jadi pengajar di mana-mana. Akhirnya terjadi akselerasi proses tarbiyatul ummah. Ketika akhirnya Rasulullah menentukan, yuk kita ambil alih Makkah. Maka kan ketika pasukan Islam datang ke Makkah di bulan Ramadan untuk futu Makkah itu, ya. Itu nggak ada darah tertumpah, karena di sini sudah dikondisikan. Ketika datang sahabat dengan rombongan dengan kalimatun thayyibah, orang-orang di Makkah kan ketakutan, karena mereka kan pernah mengusir Rasulullah dulu. Wah, Muhammad sama rombongannya banyak, pasukannya bawa golok, bawa pedang nih, bawa AK-47 nih, saudara-saudara di Makkah. Jangan takut, kami datang dengan damai, asal Anda mau berdamai dengan kami. Afsus salam, kami adalah orang yang akan mengajak Anda selamat dunia akhirat. Di sini udah diajarin sama ustadz-ustadznya. Jadi ketika Rasulullah datang apa? Deklarasi negara Islam Indonesia. Bukan, negara Islam Arabia. Salah ngomong. Jadi artinya deklarasi negara Islam, Daulatul Islam saat itu. Nah kalau sekarang Anda lihat ada Saudi Arabia, itu nanti kita bicara nanti dalam konspirasi politik global. Nanti lain waktu kita bahas. Jadi kemenangan dalam perjuangan itu ternyata tidak melulu lewat peperangan secara satu paket. Kalau perang tok tidak mengarahkan kemenangan. Kita lihat saja kehebatan Akhundzada hari ini memimpin Afghanistan. Kekuatannya kekuatan politik. Ingat nggak sebelum mereka futuh Afgan, tanggal 15
bulan Agustus tahun 2021. Sekitar tahun 2019 rombongan Akhundzada dan kawan-kawan menemui Pak Yusuf Kala. Kalau teman-teman belajar, tapi nanti kejauhan. Nanti kita inikan dulu ya waktunya. Yang keempat, penghancuran berhala. Jadi penghancuran Lata, Uzza, Manna, Hubal itu terjadi di bulan Ramadan. Ada dua pesan di sana. Berhala itu kan berarti sesuatu yang dipertuhankan. Nah, tinggal kita, mau nggak kita menghancurkan berhala kemalasan, berhala, katakanlah saya ini ada hasrat untuk berhubungan suami istri, tapi siang. Boleh nggak? Berhubungan suami istri siang-siang boleh nggak? Kan halal istri Anda, tapi kenapa nggak boleh? Nah, itu harus dilawan. Oke, nanti dibahas oleh Ustadz yang lain. Yang kelima, ini menarik. Nanti silakan dibaca buku sejarahnya. Penyerahan kota Taif. Ya, di bulan Ramadan 59 Hijriah. Ya. Jadi bagaimana kekuatan-kekuatan itu dilakukan dengan penempaan akidah, penempaan ibadah, penempaan Islamiyatul Haya. Jadi mungkin dengan adanya kajian ini hari ini kepada seluruh para pemirsa, para jamaah, kita mulai harus membangun itu. Untuk ibu-ibu, tanggal 22 nanti kita akan coba membincangkan peran politik keluarga. Atau nanti kita buat bahasa yang bisa. Ya. Karena kalau bapaknya ini anaknya, bapak pergi-pergi terus. Bapak ngurusin apa sih? Nah itu anak nggak tahu. Saya sudah bilang juga pada istri saya, terus terang. Dalam pengalaman saya jadi aktivis pergerakan itu, banyak teman-teman itu ceria di umat, memelas di rumah. Iya, saya biar aja direkam, denger langsung sampai planet Mars. Karena ternyata ibu-ibu tidak mendukung secara misi. Karena teman-teman saya pulang, kalau ngobrol-ngobrol ya saya gak sebut nama ya. Apa wajah lu kok agak mendung? Iya Ustadz, kalau pulang itu kantong celana saya sama lepitan-lepitan buku saya diperiksa sama istri saya. Jadi ada istri yang kerjanya nyari, ada berapa amplop hari ini di kantong suaminya? Maaf ya, ini saya tidak menghina siapapun. Nah kalau ibu-ibunya pada begitu semua, nanti bapak-bapaknya tidak bisa berdakwah secara total. Ini penting saya ingatkan, karena bagaimanapun juga kekuatan kehidupan perjuangan itu benteng pertama adalah karakter pribadi. Itu nggak bisa dihindari, karena Rasul juga nggak semuanya istrinya solehat. Ada juga yang masuk neraka, ada juga yang lesbian. Ya kalau nggak jadi pelaku ya pendukung. Terus kan sejarah sudah membuktikan itu masa lalu. Tapi kalau Rasulullah dan para anak-anak dan ini nggak ada yang begitu. Nah, jadi yang kelima adalah itu. Yang keenam adalah Islam masuk ke Yaman di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Nah, ini menarik soal Yaman. Jadi yang diutus itu adalah Ali bin Abi Thalib untuk datang ke Yaman. Karena masyarakat Yaman mungkin bisa dibilang belum kenal Islam atau Islamnya baru setengah-setengah atau pernah dengar-dengar. Bagaimana hebatnya Ali datang, lalu Ali bisa membuat seluruh 100% warga Yaman masuk Islam. Itu kan perlu difikirkan apa yang Ali lakukan. Berarti kan dia bukan tabligh akbar, bukan. Sama dengan di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu Islam itu berkembang dengan cepat? Di antara pekerjaannya adalah para mubalik awal, as-sabiqunal awalun fil Indonesian. Mereka datang ke Indonesia itu rata-rata jadi pedagang. Pedagang yang dibawa itu barang-barang mahal. Ya, kalau sekarang kan ada tuh istri BPN Jakarta Timur itu antingnya 11 miliar. Ibu-ibu siapa yang punya anting 11 miliar? Dulu para misionaris Islam, pendakwah Islam, pembawa Islam, itu kebanyakan pedagang. Dan yang dia bawa itu barang-barang mahal. Sutra, mutiara mutimanikam, intan. Yang dia cari siapa? Di kampung itu siapa? Oh ini kepala desanya. Atau ini kepala sukunya yang membawahi 6.000 kepala keluarga. Ajak ngobrol dengan cara-cara persuasif. Ini ada barang. Bagus. Oh iya bagus sekali ya. Berapa harganya? Harganya berapa?
Saya nggak bisa bayar kalau Anda jual mahal-mahal. Gini aja Pak, ini barang bagus-bagus. Kalau dihargakan mungkin sama dengan gunung emas yang di sana. Wah, namanya pedagang. Oh, saya nggak bisa, tapi saya pengen. Lalu anaknya lihat, bape, bapak ke, aku kok suka ini. Ya, terus yang jual kan nggak mau dong ngasih gratis. Namanya bawa barang mahal, tanya sama kepala suku. Kalau saya nggak bisa bayar gimana? Rupanya si bapaknya itu lihatnya pedagangnya ganteng juga nih. Gini aja Pak, bagaimana barang-barang mahal ini diambil saja gratis, tapi anak bapak yang gadis tadi buat istri saya. Wah bapaknya senang, oh orang ganteng begini. Tapi dijawab lagi, tapi belum bisa Pak. Kenapa? Kalau bapak mau merestui saya menjadi suami dari anak bapak, bapak harus masuk Islam dulu. Nah, ini biar ngerti zaman. Ini saya ingin ceritakan strategi budaya dan pengembangan Islam di masa-masa awal yang juga diterapkan secara bervariasi oleh para wali songo. Karena memang sikap simpatik si pedagang dari awal, barang-barang jualan yang harganya sangat mahal dan sangat disukai oleh putrinya. Lalu putrinya pun ketika dilihat ini yang dagang juga gantengnya luar biasa ya. Seperti Pak Indra nih ganteng nih. Siapa lagi yang ganteng angkat tangan. Ya Mas Zuhud gitu ya. Nah akhirnya apa? Mau azan subuh ini. Nah akhirnya apa? Ketika bapak ini menyatakan siap beragama Islam, si anak muda itu ngasih syarat lagi. Ya bapak masuk Islamnya jangan dengan saya doang dong. Jadi rupanya warga dikumpulkan semua. Namanya ini kepala suku dengan warga 6.000 kakak. Satu keluarga katakanlah 5 orang, 5 kali 6.000 berapa? 3. Jadi dia mengucapkan syahadat di hadapan warganya. Nah karena dia tahu ini adalah bagian daripada konversi keimanan, konversi keyakinan. Karena dia kepala suku yang sifatnya komando, seluruh warganya bersiap-siap dengan persiapan dia. Suruh mandi dulu, kan dikasih tahu cara-caranya kan. Nah, udah setelah itu ada prosesi masuk Islam, dia pegang. Udah, nggak tahu pakai mic apa nggak tahu tuh. Yang jelas, asyhadu, kan gitu kalau ada alaf kan gitu tuh ya. Dan saya ingin katakan para jamaah, jadi kekuatan Islam itu adalah pola-pola kerja politik dari para pendakwahnya. Bukan duduk ngajar-ngajarnya, muridnya cuma 10 orang. Sama dengan Anda kalau memanggil mau balik kondang, ya, mau balik terkenal, itu nggak muat, jalanan bisa ditutup tuh. Ya. Tapi setelah mau baliknya pulang, lalu besok yang isinya profesor doktor, ahli tafsir, ahli fikih, pengajian rutin, yang hadir berapa? 30 orang udah bagus. Ini fakta loh, kita nggak boleh tersinggung ya. Jadi Pak Profesor nggak usah tersinggung. Faktanya Pak, yang bikin ramai itu mau balik terkenal. Suka nggak suka, kalau Anda memanggil seseorang, saya nggak berani nyebut ya, pokoknya yang terkenal lah, diundang, itu tersebar. Setengah hari juga ini nanti Pak, nyiapin berapa ribu box snack juga nggak bakal cukup. Kalau si beliau itu datang. Oke ya, selesai ya. Nah kita masuk 2 yang terakhir. Pembebasan Andalusia. Jadi bulan Ramadan ini bulan amal, bulan ibadah, bulan jihad, bulan politik. Saya nggak paham kalau di bulan Ramadan itu kerjanya tidur. Nah, terus juga di banyak keluarga sering saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang akung, yang uti, kadang-kadang menyuruh cucunya yang puasanya pol 30 hari akan diberi hadiah gitu ya. Loh, kok puasa diberi hadiah, sholat tidak? Padahal pendidikan Islam itu diawali dengan sholat. Maaf ya Pak, saya katakan dengan berat hati, hampir rata setiap kakak, setiap kakek, setiap nenek, setiap Pak Le, setiap Pak D, sama ponakannya, Le, nanti kamu kalau puasa 30 hari tak kasih sepeda. Yang paling cocok kan sepeda ya di Solo ya. Sepeda, jangan yang lain kelebihan dah. Nanti kalau ini kasih daftar nama-nama ikan ya. Dihafalin ya ikan-ikan ya. Itu udah begitu doang. Kelasnya kelas ikan sama sepeda.
Tetapi sholatnya tidak dikontrol. Belum saya Bu. Yang ditanyakan, hari ini kamu tadi sampai maghrib enggak? Segitu aja tanya. Kamu sholatnya 5 waktu enggak? Maaf ya. Sorry. Sepanjang pengalaman saya melihat cara orang-orang bertanya kepada anak-anak yang akan mendapatkan hadiah sepeda dan nanti daftar nama-nama ikan, itu biasanya yang ditanya puasanya full atau tidak 30 hari. Betul Bu? Sholatnya enggak. Walaupun ibu coba nanya sholat, dia akan berkilah. Aku lemes Ma. Nanti aja ya Ma sholatnya. Nah, udah biasa udah lemes tuh orang tua kalau begitu tuh udah. Iya. Padahal udah sholat anaknya nantinya. Nah mari kita bacakan. Pembebasan Andalusia sebagai sebuah tempat yang kemudian berubah menjadi nama Spanyol. Ini sebagai catatan khusus. Dia adalah satu kerja ya dari sahabat Nabi yang bernama Tariq bin Ziyad. Yang mendapatkan perintah dari Musa bin Nusair. Dan itu terjadi bulan Ramadan tahun 97 Hijriah. Jadi kalau nanti kita akan ketemu dengan yang namanya istilahnya Jabal Tariq, Gibraltar, itu kan satu situasi di mana pertempuran pasukan Islam yang jumlahnya sangat sedikit, tidak menduga bahwa musuh di tepi pantai dan itu jumlahnya mungkin berpuluh kali lipat. Akhirnya komandan pasukan secara manusiawi, wah nggak imbang nih pasukan. Akhirnya pasukannya disuruh turun semua ke tepi pantai, kapalnya dibakar semua. Apa kata dia? Saudara-saudara, kalau Anda balik ke belakang, Anda akan bertemu dengan laut dan Anda akan tenggelam tanpa ada yang bisa membela karena laut mesti dalam, karena dia bisa membuat kapal-kapal kita menepi di sini. Berarti dalam laut. Anda bisa dimakan ikan hiu, Anda juga mau balik sekian ratus mil atau sekian ratus kilometer, sementara di depan Anda adalah orang-orang yang akan membunuh Anda. Nah itu bulan Ramadan tahun 97 Hijriah. Ya. Sebenarnya kalau saya hitung-hitung sebenarnya lebih dari sekian belas, tapi karena waktu kita waktu kita tidak cukup, kita masuk di bagian ke-8. Di ke-8 ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu bulan Ramadan. Mari kita lihat, bulannya bulan Ramadan, harinya hari Jumat, tanggalnya tanggal 9, tahunnya tahun 1364 Hijriah. Logika ya, acara mengumumkan kemerdekaan negara. Bulannya bulan Ramadan, pagi jam 10 pagi. Ya, tanggalnya tanggal 9, 13, 64 Hijriah. Tapi kita se-Indonesia cuma hafal 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya betul, nggak salah, saya nggak bilang salah. Tapi tahukah kita, logikanya memerdekakan negara di tanggal 9, bulannya bulan Ramadan, tahunnya 1364, saya langsung tanyalah kepada Prof. Harsono, ini kira-kira iseng-iseng atau sengaja Pak? Iya dong, masa memerdekakan negara nggak sengaja? Ini spontan apa direncanakan? Iya, jadi ini kerjaan para ulama. Apalagi acaranya di Pegangkesan Timur 56 di tempat rumah pamannya Yusuf Martak. Dia orang Hadramaut. Jadi kalau ada orang menuding-nuding kelompok Arab itu kalau sudah di Indonesia dia jadi pribumi total 100%. Beda dengan Cina. Kalau orang Cina datang ke Indonesia ini dia punya yang namanya diaspora darah. Dia mau menjadi warga negara tapi tidak pernah merasa sebagai bangsa Indonesia. Beda dengan orang Arab. Orang Arab Habib Rizik lama dia balik ke sini, nggak mau dia di sana. Contohnya orang-orang yang sudah menjadi bagian daripada dinamika perjuangan umat Islam di Indonesia, mereka tidak akan, coba siapa lagi tuh yang kemarin dicelakai di Lampung, yang hafal Quran? Halo, bantu. Ustadz kita yang hafal Quran, yang suka ngajar Quran. Ayo masuk ruangan gak ada yang hafal. Syekh Jaber,
Saya Jabar orang Arab. Ini pulang satu-satunya hari kerja saya, jadi saya harus memaklumi juga nih. Ya. Jadi kemerdekaan kita itu di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lupa bahwa negeri ini tidak akan merdeka tanpa ulama dan santri. Dan omongan ini sering dibantah. Sedihnya saya, yang membantah kadang-kadang santri juga. Santri PKI kali. Iya kan banyak yang membantah ceramah-ceramah saya itu kalau dilacak ternyata dia mondok. Mondoknya mungkin di pesantren Palu Arit. Ya. Ini terus terang Pak. Kalau umat Islam dihadapi dengan face to face, Islam dengan Islam, makanya kita perlu politik. Maka menghadapi situasi ini, kajian-kajian politik menjadi penting. Kita sampai yang terakhir, karena komitmen kita jam 6. Ini menarik sekali nih. Direbutnya benteng Barlev, yang diistilahkan dengan nama garis Barlev. Barlev ini adalah seorang jenderal Israel yang mempunyai kemampuan memanage dan mengelola pasukan Israel sebagai sebuah negara yang tidak punya tempat. Jadi Israel ini adalah orang terbuang. Tapi sekarang dia sudah mencaplok 100% teritorial tanah orang-orang Palestina. Apa yang terjadi? Terjadinya di bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 10. Tahunnya 1390 bertepatan dengan tahun 1948. Waktu itu ribuan pemuda-pemuda dengan lagu-lagu jihad, dengan salawat, dengan kalimatun thayyibah, mereka tuh menyeberangi terusan Suez yang begitu deras dan begitu panjang. Mereka berenang. Dan mereka bisa naik ke atas tembok-tembok yang jumlah mereka ratusan ribuan orang. Sehingga dalam catatan sejarah itu pasukan-pasukan Israel itu sampai atau boleh dibilang terkencing-kencing. Karena mereka di atas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka terlatih karena mereka sering mukoyah, mereka sering latihan laskar. Jadi mereka bertengkar dan secara psikologis dalam ilmu perang, kalau moral pasukan sudah turun, mereka akan lepas senjata dan akan lari. Nah ini mungkin penting buat jamaah semua, saya sampaikan. Kenapa? Karena kemudian jadi catatan yang memalukan dan memilukan. Ketika terjadi perang Arab Israel pada tahun 1967, bulan Juni, tanggal 7 Juni 1967 terjadi oleh pasukan Israel kepada negara-negara Arab yang dianggap membackup Palestina, kalah total. Apa sebab? Sampai para pemimpin-pemimpin militer Israel bilang, dulu kalian bisa menyerbu benteng kami. Hanya dengan pemuda-pemuda gagah berani menyeberangi terusan Suez yang begitu luas dan deras. Hari ini senjata kalian lengkap, tapi kalian kalah. Bapak Ibu tahu sebabnya apa? Karena sejak tahun 1960-an, setelah tahun 1948 mereka diserbu dan kemudian tanggal 15 Mei mereka memproklamirkan negara Israel, tahun 1948 itu. Jadi kelompok-kelompok pengusaha, para sutradara film, dan orang-orang yang punya pengaruh di masyarakat sering memutarkan film layar tancap. Saya nggak tahu kalau di Jawa Tengah layar tancap juga ya. Suka film-film apa, misalnya Subagio, film Benyamin S. Tapi film-film itu Bu, itu film-film cabul. Jadi di mana-mana daerah, di Yaman, di Oman, pokoknya perbatasan-perbatasan negara-negara Arab itu di malam-malam yang disepakati itu akan dipasang layar lebar, ditonton oleh orang dari mana saja. Tapi filmnya itu Pak Indratno, itu film porno, film maaf ya, begituan yang membuat kita mungkin tidak bisa secara sosiologis melihatnya sebagai hal yang bisa dipertontonkan secara umum. Apa yang bisa dibayangkan? Nah, ternyata itu dilakukan bertahun-tahun. Sehingga akhirnya masyarakat pemuda-pemudanya, pikiran mereka tidak lagi akan menemui bidadari surga. Kan kalau syahid menemui bidadari surga. Kalau ini maunya bidadari panggung goyang dompet. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan jadi perhatian bahwa ada banyak dalam beberapa pengetahuan saya dan saya sudah sempat buat bahan-bahan. Kemudian setelah ditelusuri, wah ini kalau diterusin bisa lebih dari 20 nih.
Dah, 9 dulu sebagai bentuk kombinasi antara ikhtiar saya membaca, melakukan usaha-usaha yang sifatnya medsos maupun bentuk-bentuk kerja-kerja pembelajaran lain. Penutup. Mari kita laksanakan puasa di bulan Ramadan sebagai orang beriman yang berproses menjadi orang bertakwa. Ya, kalimat saya singkat tapi penting kita renungkan. Jangan sampai puasa kita hari ini sama dengan puasa kita tahun lalu. Dapat THR, duitnya banyak. Baru 10 hari megang duit atau berapa hari uangnya habis. Pergi pulang kampung gembira. Balik pulang mukanya bercabak-cabak berwarna-warni, stres. Uang udah habis, segala macam. Dan memang terus terang saya sebagai orang rantau. Kalau enggak bisa bawa mobil yang bagus, enggak bisa memberikan sangu atau fulus keluarga yang ada di kampung. Mendingan jangan pulang kampung dah. Miskin pulang kampung. Terus terang aja nih, ini saya tidak dalam konteks menghujat, ini fakta. Beberapa tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang saya kenal, nggak pulang kampung Pak, nggak berani. Iya, apalagi pulang kampung turun dari bus, wah udah. Orang yang bawa ini pura-pura nggak kenal. Ini tidak bisa dibantah, bukan hanya di Sumatera ini, di mana-mana saja. Kalau Anda merasa merantau, lalu Anda pulang kampung dalam posisi persis seperti Anda berangkat dulu. Kalau anak Betawi bilang, lu ngapain aja di rantau kalau begini doang. Sama aja sama gue susahnya. Oke, kita manfaatkan mungkin tidak lebih dari 10 menit. Siapa yang merasa perlu untuk memfeedback. Yang jelas, Ramadan tahun politik berarti di bulan Ramadan kita tetap lakukan. Tapi saya tidak berani di bulan Ramadan pasti sudah dijadwalin ya Mas Juhud ya. Makanya tanggal 22 kan belum Ramadan. Ya Prof ya, bisa kan ya? Prof Harsono boleh ya? Oke, hari tanggal 22 kita jumpa lagi. Mungkin karena tanggal merah kita bisa agak tambah dikit lah sampai jam 7 gitu. Biar dialognya mendalam. Mungkin kita akan coba berikan pengantar geopolitik nasional ya. Dalam konteks keluarga dan segala macam. Silakan Ibu ada? Kalau Ibu nanti di rumah disiapin Bu. Jadi enak. Di belakang ini ada Ustazah. Ini ada nggak Bu Marfuah? Ustazah politik harus nanya nih, kalau nggak nanya janji Ustazah politik ganti aja Ustazah masak-masak. Ya. Bapak-bapak? Mas Yusuf nggak ada Mas Yusuf? Oh lagi bisnis. Ya kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua, berarti setuju semua bahwa di bulan kapanpun bukan hanya Ramadan, maksudnya kesempatan kita untuk mendalami. Oke kita akan coba tutup dengan minta feedback dari kedua guru besar kita. Yang dekat dulu mohon Mas Agus tolong diantar ke Pak Prof Harsono.